Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Umriyah Indrayani, dan Zidni Naila Rosyade, Ahmad Khalid Mawardi, dan Indah Husnus Sawab akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pemikiran Pendidikan Ikhwan As-Sofa. Untuk materi yang pertama yaitu biografi Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofa adalah nama dari sebuah kelompok pemikir muslim yang bergerak secara rahasia, yang berasal dari sekte Syiah Ismailiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi di Basrah. Ikhwan As-Sofa adalah perkumpulan para mujtahidin dalam bidang filsafat yang lebih banyak memperhatikan bidang pendidikan. Organisasi ini mengajarkan tentang dasar-dasar agama Islam yang memperkokoh ukhuwah Islamiyah dengan sikap pandangan bahwa iman seorang muslim tidak sempurna sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Sebagai sebuah organisasi, mereka memiliki semangat dakwah dan tabligh yang militan terhadap orang lain. Semua anggota perkumpulan ini wajib menjadi pengajar atau mubalik terhadap orang lain dalam masyarakat. Informasi lain menyebutkan bahwa Ikhwan As-Sofa ini merupakan kelompok masyarakat rahasia yang dibentuk di Basrah sekitar tahun 340 atau 951 oleh Zaid ibnu Rifa'ah. Ia merupakan forum diskusi dan pengajaran. Yang tergolong sebagai anggota kelompok ini adalah antara lain Abu Sulaiman Muhammad Al-Busti, Abu Ahmad Al-Mahrayani, Abu Hasan Ali Al-Zanjani, Al-Aufi, dan Zaid ibnu Rifa'ah. Dari dua informasi di atas menunjukkan bahwa istilah Ikhwan As-Sofa bukanlah nama seorang, melainkan istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah kelompok gerakan dalam pendidikan Islam. Kelompok tersebut terdiri dari para filosof yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya, secara umum, kemunculan Ikhwan As-Sofa dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap pelaksanaan ajaran Islam yang telah tercemar oleh ajaran dari luar Islam, dan untuk membangkitkan kembali rasa cinta pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam, kelompok ini sangat merahasiakan nama-nama anggotanya. Mereka bekerja dan bergerak secara rahasia disebabkan karena kekhawatiran akan ditindak penguasa pada waktu itu yang cenderung menindas gerakan-gerakan pemikiran yang timbul. Kondisi ini antara lain yang menyebabkan Ikhwan As-Sofa memiliki anggota yang terbatas. Poin yang selanjutnya yaitu B. Karya-karya yang dihasilkan Ikhwan As-Sofa. Pertemuan yang diselenggarakan Ikhwan As-Sofa ini menghasilkan banyak sekali karya risalah, yaitu 52 risalah yang dinamakan Rasail Ikhwan As-Sofa, yang merupakan ensiklopedia populer tentang ilmu filsafat waktu itu. Himpunan masalah risalah ini menggambarkan filsafat yang telah mencapai puncak pengetahuan dan mencakup teori-teori dasar asal mula kejadian alam semesta. Ditinjau dari segi isi, Rasail ini diklasifikasikan menjadi 4 bidang, yaitu pertama, risalah tentang matematika yang mencakup geometri, astronomi, dan lain-lain. Yang kedua, 17 risalah tentang fisika dan ilmu yang mencakup tentang alam. Yang ketiga yaitu 10 risalah tentang ilmu jiwa yang mencakup metafisika dan alam lainnya. Yang keempat yaitu 11 risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan meliputi kepercayaan dan keyakinan berhubungan dengan Tuhan mereka. Dan juga ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh risalah As-Sofa, yaitu meliputi risalah ini mengumpulkan filsafat yang terdapat pada kitab-kitab filsafat yang pada umumnya. Dengan mempelajari risalah ini sama saja mempelajari seluruh filsafat yang lain. Dan juga risalah ini memiliki daftar yang panjang, isinya itu banyak, jadi pembacanya dapat mempelajari sesuai apa yang diperlukan. Selanjutnya yaitu gaya tulisan serta lafaz yang digunakan yaitu mudah sehingga dapat dipelajari oleh masyarakat umum yang baru membacanya atau memahaminya. Di samping itu, penggunaan perumpamaan
serta contoh dalam menganalisis, yaitu sangat mudah dipahami oleh pembacanya. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin C, yaitu konsep pemikiran pendidikan Ikhwan As-Safa. Menurut Ikhwan As-Safa, perumpamaan orang yang belum dididik dengan ilmu akidah ibarat kertas yang masih putih bersih, belum ternoda apapun. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada konsep dasar pendidikan. Yang pertama yaitu cara mendapatkan ilmu. Ikhwan As-Safa memandang bahwa ilmu pengetahuan itu dapat dicapai melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara mempergunakan panca indera kita terhadap objek alam semesta yang bersifat empirik. Ilmu tersebut berkaitan dengan tempat dan juga waktu. Yang kedua dengan cara mempergunakan informasi atau berita yang disampaikan oleh orang lain. Ilmu tersebut hanya dapat dicapai oleh manusia dan tidak dapat dicapai oleh binatang, sehingga dapat membantu manusia untuk mengetahui hal-hal yang bersifat gaib. Nah, yang selanjutnya dengan cara tulisan dan juga bacaan. Manusia lewat ilmu tersebut, lewat ilmu penulisannya, dapat memahami makna-makna, kata-kata, bahasa, dan juga pembicaraan. Selain itu, Ikhwan As-Safa juga berpendapat bahwa pada dasarnya semua ilmu itu harus diusahakan, bukan dengan cara pemberian tanpa usaha. Nah, cara memperoleh pengetahuan secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 bagian oleh Ikhwan As-Safa. Yang pertama yaitu Ma'rifat al-Aqli al-Ghorizi, pengetahuan yang dimiliki manusia tanpa melalui proses belajar mengajar. Pada hakikatnya tidak disebut pengetahuan, tapi merupakan dasar bagi pengetahuan dan pangkal otak bagi pengajaran. Yang kedua yaitu al-ilmu al-mustafad al-muktasab, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar mengajar. Nah, pengetahuan juga terdiri atas 2 macam. Yang pertama yaitu khobari, pengetahuan yang diperoleh melalui pemberitaan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua yaitu nazari, pengetahuan yang diperoleh manusia dengan menggunakan akal pikirannya. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh manusia bukan hakikatnya ada dalam pikirannya, melainkan setiap manusia yang dilahirkan itu hakikatnya tidak memiliki pengetahuan apapun. Nah, yang kedua kita masuk pada tipe guru ideal. Aturan sebagai guru dalam kelompok Ikhwan As-Safa itu dapat digambarkan. Yang pertama, al-abrar dan al-ruhama, yaitu orang yang memiliki syarat kebersihan dalam berpenampilan, batinnya juga, dan berada pada usia yang kira-kira 25 tahunan. Yang kedua yaitu al-ru'asa dan juga al-malik. Mereka yang memiliki kekuasaan yang usianya kira-kira 30 tahunan yang disyaratkan dapat memelihara persaudaraan dan juga bersikap dermawan. Yang ketiga yaitu muluk dan sultan, yaitu mereka yang memiliki kekuasaan dan telah berusia sekitar 40 tahunan. Yang keempat, tingkatan yang mengajak manusia untuk sampai pada tingkatannya masing-masing, yaitu dengan berserah dan juga menerima pembiasaan. Itu umurnya kira-kira kurang lebih 50 tahunan. Nah, yang kedua, kita masuk pada pemikiran Ikhwan As-Safa mengenai pendidikan. Teori Ikhwan As-Safa mengenai pendidikan didasarkan atas gagasan filsafat Yunani, bahwa menurutnya setiap anak itu lahir dengan membawa sejumlah bakat atau potensi yang perlu diaktualisasikan. Yang selanjutnya masuk pada keistimewaan pemikiran Ikhwan As-Safa dalam etos keilmuan. Kelompok Ikhwan As-Safa itu dapat memerankan fungsi strategis dalam sejarah gerakan pemikiran Islam yang berdampak positif. Mereka juga berkontribusi besar yang telah diberikan untuk memacu perkembangan pemikiran Islam. Yang pertama yaitu pada totalitas kelompok Ikhwan As-Safa dalam mengabdi untuk kehidupan intelektual pada abad keempat Hijriah, sehingga mereka paling fasih berbicara mengenai masalah-masalah yang ada. Yang selanjutnya, perintisan program penyusunan karya ensiklopedia pemikiran keislaman, yaitu dengan risalah-risalah populer mereka. Yang terakhir yaitu pencerdasan dan pencerahan masyarakat luas melalui program pengajaran aneka ragam ilmu filsafat. Nah, Ikhwan As-Safa dalam etos keilmuannya tidak membatasi diri hanya pada satu sumber, melainkan dari berbagai pandangan yang luas dan menyeluruh mengenai sumber-sumber pengetahuan. Dampak implikasi dari pemikiran filsafat Ikhwan As-Safa di era globalisasi.
Ada beberapa implikasi dari pemikiran Ikhwanus Wafa di era global, diantaranya sebagai konsekuensi, formulasi, realisasi, komplementer dari konsepsi Ikhwanus Wafa tentang manusia, pengetahuan, ilmu atau program kurikuler dan belajar. Maka mereka membangun teori pendidikan yang komprehensif, sempurna, dan gradual. Dengan demikian, Ikhwanus Wafa secara halus mencuatkan pengakuan mereka tentang ragam potensi psikomotorik, kognitif, dan afektif pada masing-masing individu. Hal ini tentu saja sangat relevan dengan pendidikan yang ada pada zaman sekarang, yang mana dalam proses pembelajaran ketiga ranah di atas sangat ditekankan dalam setiap aspek yang diajarkan di dalam kelas, tidak terkecuali penilaian dan evaluasi yang mencakup ketiga ranah tersebut. Menurut Bushairi Majidi di dalam buku Filsafat Pendidikan Islam karangan Marakustam menjelaskan bahwa beberapa contoh pokok pikiran mereka mengenai pendidikan dan pengajaran masih relevan dengan pendidikan modern sekarang.